Kok Erika? Ratih, Bu. Oh, kok Erika sih? Ratih. Kok nggak mau ganti sih? Bisa. Belum sepertinya, Bu. Novita belum kayaknya, Bu. Banyak banget sih yang belum gabung ya. Sudah, Ibu.
Siapa sih yang menang? Sepertinya audio Dewi nggak bisa deh, Bu. Ya, kenapa? Oh. Dia ada dua akun. Dewi Pratiwi, Dewi Pratiwi. Ayo, Sa. Berarti kamu jangan join yang di HP. Ya, tolong join ya? Iya. Dikeluarin dulu aja. Udah keluar belum yang akun satunya punya Apolan? Udah Udah. deh, udah. Liptin dong, El. Apa sih? Bagaimana? Iya, Bu.
Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Dewi. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, Bu. Siap, Bu. Insya Allah sudah siap, Bu. Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Amin. Baik, Ibu, izin menjawab, Bu. Nah, untuk Novita yang maju, untuk yang meng-share screen video pembelajarannya, Ananda, Saudara Istiqomah, Bu. Ya, Bu. Ibu, sebelum memulai micro teaching-nya, apakah boleh gladi sebentar untuk men-share screen videonya, Bu? Oke, terima kasih ya, Bu. Ibu, mohon maaf. Boleh izin untuk saya jadi co-host agar bisa share video?
Apakah terlihat? Terlihat. Terlihat. Terlihat, Kom. Ayo, Noh. Kalau mau mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar Anda semua pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat ya belajar di rumahnya. Kembali lagi pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Oke, materi video pembelajaran kali ini. Cukup istiqomah. Iya, Bu, siap. Iya, Bu, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pun. Wabarakatuh. Ya pun. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah jika Anda semua dalam keadaan baik. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Baik, adakah yang tidak hadir pada hari ini, Ananda? Hadir semua, Bu. Anda dalam hari ini hadir semua. Hal ini membuktikan bahwa Anda semua bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, siapa yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ananda Heni. Baik, minggu lalu kita membahas tentang menuju demokrasi terpimpin, Bu, yang merupakan suatu pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Ya, benar sekali. Ibu ulas sedikit bahwa pada masa demokrasi terpimpin dimulai sejak pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Nah, pada penerapan sistem demokrasi terpimpin ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil. Nah, tentu saja hal itu berpengaruh terhadap kondisi politik maupun pada kekuatan politik nasional pada saat itu. Nah, bagaimana Nanda? Adakah yang ingin ditanyakan terkait kita minggu lalu? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada yang ingin ditanyakan. Ibu lanjutkan materi pada hari ini melalui video pembelajaran interaktif politik demokrasi terpimpin. Nah, mohon Anda untuk memperhatikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar Anda semua pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat ya belajar di rumahnya. Kembali lagi pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12.
Oke, materi video pembelajaran kali ini membahas mengenai peta kekuatan politik nasional masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan proses pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik terpusat di tangan Presiden memegang kekuasaan negara dengan TNI dan PKI di sampingnya. Presiden Soekarno selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki 5 gagasan penting yang terangkum dalam manifesto politik. Kemudian Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Nasakom, yakni nasionalis, agama, dan komunis. Kemudian juga memperkenalkan ajaran Resopim, yakni revolusi, sosialisme Indonesia, dan pimpinan Indonesia sebagai upaya untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. TNI yang sejak Kabinet Juanda diberlakukan SOB, kemudian pada pemberontakan PRRI dan Purmesta, mulai memainkan
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, Bu. Sudah. Oh, baik, Bu. Nanti bisa Novita kirimkan, Bu, videonya, Bu. Sudah. Tadi penampilan video, Bu, video pembelajarannya. Sekarang masuk pada diskusi kelompok, Bu. Baik, Ananda semua, sebelum kita masuk pada sesi diskusi tanya jawab kelompok, adakah yang ingin ditanyakan kembali? Ya, Bu, saya, Bu. Ya, silahkan Ananda Dimas. Bu, bagaimana peran partai politik pada saat itu, Bu? Baik, pertanyaan yang bagus sekali Ananda Dimas. Di sini adakah Ananda yang bisa membantu Ibu untuk menjawab dari pertanyaan teman kita? Saya, Bu. Ya, silahkan Ananda Heni. Pada masa demokrasi terpimpin, peran partai politik dibatasi cukup ketat oleh pemerintah yang ditandai dengan penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat penyederhanaan kepartaian hingga tahun 1961. Hanya ada 10 partai yang diakui dan dianggap memenuhi persyaratan oleh pemerintah. Sudah, Bu. Ya, benar sekali Ananda Heni. Pada masa demokrasi pimpin, peran partai politik dibatasi cukup ketat oleh pemerintah, di mana hanya ada 10 partai politik yang diakui oleh pemerintah pada saat itu. Di antaranya ada Partai Katolik, Partai IPKI, Partai Murba, PSII, NU, PKI, ada Partai Perti, dan kemudian ada Partindo dan juga Parkindo. Nah, pada saat itu juga ada partai politik yang ditolak oleh pemerintah. Di antaranya ada Partai PSII Abi Kusno, Partai Rakyat Indonesia Bebas Dadaing Lao, dan juga ada Partai Rakyat Indonesia Jodi Gondokusumo. Nah, bagaimana Nanda? Adakah yang ingin ditanyakan terkait peran politik masa demokrasi terpimpin? Tidak, Bu. Ada, Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu akan membagi Ananda semua menjadi 2 kelompok diskusi. Untuk kelompok pertama terdiri dari Ananda Istiqomah dan juga Ananda Heni, dan untuk kelompok 2 terdiri dari Ananda Dimas dan juga Ananda Imantri. Nah, silahkan untuk Ananda semua nanti mendiskusikan materinya masing-masing. Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi di classroom. Kemudian kembali lagi pada diskusi besar room Zoom. Perhatikan Anda semua, jadi tugasnya untuk kelompok 1 menganalisis hubungan Presiden Soekarno dengan TNI Angkatan Darat dan PKI pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian untuk kelompok 2 menganalisis mengenai keadaan politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, nanti silakan berkumpul masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana Nanda? Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Terus, Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silahkan Ananda. Baik, Anda semua, Ibu rasa waktu diskusinya sudah cukup. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kepada perwakilan kelompok 1. Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Istiqomah. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hubungan Soekarno, PKI, dan TNI peta kekuatan politik nasional. Demokrasi terpimpin merupakan penyeimbang kekuasaan antara kekuatan politik militer Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia, dan Presiden Soekarno sebagai penyeimbang di antara keduanya. Hubungan antara PKI dan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin merupakan relasi hubungan timbal balik. PKI memanfaatkan popularitas Soekarno untuk mendapat massa. Ketika MPRS mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup, PKI memperlihatkan dukungannya. Sementara itu, TNI AD melihat perkembangan yang terjadi antara PKI dan Soekarno dengan curiga. Apalagi sesudah TNI AU mendapat sumbangan dari Presiden Soekarno. Hal ini dianggap sebagai sebuah untuk menyaingi kekuatan TNI AD dan memecah belah militer untuk sanggup ditunggangi. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Dimas. Apa yang menjadikan Presiden Soekarno sebagai ajang perebutan 2 kekuatan TNI AD atau PKI? Ya, silakan kelompok 1 siapa nih yang bisa menjawab dari pertanyaan Dimas? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Heni.
yaitu otoritas dan kedudukan Soekarno sebagai penentu kebijakan-kebijakan politik yang menjadikannya sebagai ajang perebutan kedua kekuatan politik tersebut untuk mendekati dan mempengaruhi presiden. Nah, benar sekali. Nah, pada saat itu Presiden Soekarno juga menetapkan keseimbangan politik antara TNI Angkatan Darat dan juga PKI dan berusaha untuk mengontrolnya agar salah satu tidak lebih dominan dari Presiden Soekarno dan Presiden Soekarno tetap menjadi faktor penentu atau menjadi faktor dominannya. Nah, bagaimana Nanda? Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Baik, Sudah. selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kepada perwakilan kelompok 2. Ya, silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan perwakilan kelompok 2. Ibu, mohon maaf. Izin memberitahu sepertinya Imantri tidak masuk room Zoom, Bu. Imantri, Bu. Seharusnya ini bagian Imantri. Iya, Bu. Sepertinya dari tadi tidak. Dimas, gantiin Mas. Dimas, gantiin. Baik, selanjutnya untuk giliran kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kepada perwakilan kelompok 2. Saya, Bu. Ya, silahkan Ananda. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang kondisi politik masa demokrasi terpimpin. Kondisi politik pada masa demokrasi terpimpin mempunyai beberapa kebijakan-kebijakan politik yang tidak lepas dari berbagai ancaman, karena dianggap adanya penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, seperti pembentukan DPAS yang diketuai langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Kedua, Presiden membentuk MPRS, padahal Presiden lembaga di bawahnya MPR, seharusnya badan seperti MPRS dipilih melalui pemilu. Kemudian pada Maret 1960, secara sepihak Presiden membubarkan DPR hasil pemilu pertama dan juga Presiden membentuk sendiri DPR GR. Selain itu, juga tahun 1963, MPRS mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Silakan kepada kelompok 1 yang ada yang ingin tanyakan kepada kelompok 2. Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Istiqomah. Apa alasan dibubarkannya DPR oleh Presiden? Baik, silakan kepada kelompok 2. Siapa yang bisa menjawab? Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1 yang untuk menjawab. Baik, Ananda, mohon untuk ini yang bisa menjawab dari kelompok 2, pertanyaan dari kelompok 2. Saya, Bu. Ya, silakan Ananda.
Alasannya karena DPR pada saat itu menolak RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Ya, benar sekali. Alasannya karena DPR pada saat itu menolak RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Nah, secara undang-undang, DPR boleh tidak sih menolak RAPBN yang diajukan oleh pemerintah? Nah, tentu saja boleh. Jika memang RAPBN tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Dengan adanya penolakan dari DPR tersebut membuat Presiden Soekarno marah membubarkan partai yang merupakan dari hasil pemilu pertama. Nah, bagaimana Ananda istiqomah? Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Baik, sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab semua ya Ananda. Bagaimana Nanda? Adakah yang ingin ditanyakan kembali terkait materi kita pada hari ini? Tidak, Bu. Baik, jika tidak, Ibu akan simpulkan materi kita pada hari ini bahwasanya pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat di tangan Presiden yang memegang kuasa negara dengan TNI dan PKI yang muncul sebagai kekuatan baru. Kemudian hubungan Presiden Soekarno dan PKI adalah hubungan tidak baik. Sementara itu, TNI melihat dengan curiga atas perkembangan yang terjadi antara Presiden Soekarno dan juga PKI. Nah, peran partai politik pada masa demokrasi terpimpin dibatasi cukup ketat oleh pemerintah, di mana dengan adanya penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat penyederhanaan partai. Kemudian kondisi politik pada masa demokrasi terpimpin ini mempunyai beberapa kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Nah, Ananda, karena diskusi Ananda pada hari ini berjalan dengan lancar dan Ananda semua berpartisipasi dengan aktif di dalam diskusi, maka masing-masing kelompok Ibu berikan nilai 100. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk tugas, silakan Anda semua untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari kemunculan 3 kekuatan politik pada masa demokrasi pimpin. Nah, untuk tugas, silakan Ananda dikumpulkan minggu depan melalui email Ibu. Bagaimana Nanda? Apakah sudah jelas terkait dengan tugas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, jika sudah paham, Ibu cukupkan materi kita pada hari ini. Tetap pertahankan semangat belajarnya ya Ananda. Yakinlah, proses baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Dimas, Dim, izin tanya, Ya, Bu. yang share video kamu atau aku? Kokom boleh, Kom. Baik, Bu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Halo semuanya, selamat pagi Ananda. Pagi, Pak. Luar biasa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa baik, Pak. Alhamdulillah jika Ananda semuanya baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Pak. Semua siap? Berdoa mulai. Selesai.
Baik, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Baik, hadir semua ya. Nah, pada materi hari ini, Bapak ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kalian. Itu menandakan bahwasannya kalian sudah sangat bersemangat ya dalam pembelajaran hari ini, walaupun konsep pembelajaran kita daring, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi belajar sejarah kita hari ini. Nah, itu artinya Ananda sudah siap ya untuk belajar sejarah hari ini? Siap dong, Pak. Ya, Pak. Ya, mohon maaf. Baik, bagus sekali ya Ananda. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, apakah Ananda semua masih ingat materi pembelajaran kita pada minggu lalu? Saya, Pak. Baik, kepada Ananda Eni, silakan untuk karena menghidupkan mic terlebih dahulu. Oke, Pak. Minggu lalu kita membahas materi tentang hubungan internasional Indonesia dan ASEAN, Pak. Ya, benar sekali. Ternyata Ananda masih memiliki ingatan yang sangat kuat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, Bapak ingin bertanya kembali, apakah masih ada yang ingin Ananda diskusikan? Tidak ada, Pak. Baik, jika tidak ada yang Ananda diskusikan, Bapak akan memulai pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum kita masuk kepada video edukasi, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu mengenai pembelajaran hari ini. Apakah Ananda ada yang tahu apa itu negara Malaysia? Saya, Pak. Baik, Ananda Heni, silakan. Menurut saya, Silakan. Malaysia merupakan negeri jiran, Pak. Iya, benar sekali Ananda Heni. Namun, apakah kalian tahu ternyata sejarah pernah mencatat nih, Indonesia dan Malaysia ternyata pernah memiliki perseteruan yang mengakibatkan konfrontasi loh, tepatnya terjadi pada tahun 1961 sampai 1966. Yakni ketika Perdana Menteri Malaysia, yakni Tun Abdul Rahman, yang memiliki ambisi terlalu besar untuk menyatukan wilayah Sabah, Sarawak, dan juga Brunei, dan mempersatukannya ke dalam persekutuan Melayu. Hal ini justru mendapat penolakan keras oleh Presiden Republik Indonesia, yakni Insinyur Soekarno, dengan melontarkan amarahnya yang berbunyi Ganyang Malaysia. Nah, materi hari ini akan lebih menarik dan akan Bapak diskusikan melalui sajian video edukasi berikut. Silakan disimak ya Ananda, tetap selalu dalam keadaan kondusif. Baik, Pak. Hai teman-teman, apakah kalian masih semangat belajar sejarah hari ini? Baik, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang sebab munculnya konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Apakah kalian penasaran? Baik, langsung saja ya kita simak. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia yang kemudian dikenal dengan politik konfrontasi ialah sebuah peraturan syaraf tentang masa depan Malaysia, Brunei, Sabah, dan Sarawak. Hal ini terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1963 hingga tahun 1966. Peran ini berasal dari keinginan pemerintah Malaysia yang ingin membentuk Federasi Melayu ataupun FM, atau lebih dikenal dengan Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian pada tahun 1961, FM menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam wilayahnya. Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian Manila. Maka keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaya yang sekarang dikenal dengan Malaysia sebagai boneka Inggris maupun politik neokolonialisme baru yang merupakan gaya penjajahan bentuk baru. Dukungan yang datang berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan Indonesia pun terus digulirkan.
Pelanggaran perjanjian internasional dengan konsep The Macapagal Plan melalui perjanjian Manila pada 31 Juli 1963, kemudian tanggal 3 Agustus 1963, juga tanggal 5 Agustus 1963 tentang dekolonialisasi yang harus mengikut sertakan seluruh rakyat Sarawak dan juga Sabah. Kemudian, Malaysia dalam jalannya konfrontasi. Indonesia bersama Filipina kemudian secara resmi menyetujui pembentukan Federasi Malaysia jika mayoritas di daerah yang telah dilakukan dekolonialisasi memilih melalui referendum yang diorganisasi oleh PBB pada tanggal 16 September 1963 sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan. Malaysia melihat pembentukan federasi sebagai masalah di dalam negeri tanpa campur tangan dari orang luar. Namun, Indonesia melihat hal ini sebagai pelanggaran terhadap persetujuan Manila dan adanya kolonialisme juga imperialisme Inggris. Demonstrasi mahasiswa Malaysia yang anti-Indonesia, demonstrasi tersebut berlangsung di Kuala Lumpur. Para mahasiswa Borneo datang ke gedung KBRI. Mereka merobek-robek foto Presiden Indonesia, kemudian foto Soekarno, dan membawa lambang negara Indonesia yang Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman, yakni Perdana Menteri Malaysia pada saat itu. Kemudian memaksanya untuk menginjak lambang negara Indonesia. Indonesia dalam jalannya konfrontasi. Presiden Soekarno melakukan konfrontasi kepada Malaysia melalui serangan pasukan militer Indonesia yang tidak resmi kepada Malaysia. Selanjutnya, berbarengan dengan pengumuman Menteri Luar Negeri Indonesia, yakni Dr. Subandrio, Indonesia mengambil sikap untuk bermusuhan kepada Malaysia pada 20 Januari 1963. Selain itu, penyusupan pasukan sukarelawan Indonesia seperti pasukan militer yang tidak resmi akhirnya masuk ke Sarawak dan Sabah untuk menyebarkan propaganda, juga melakukan penyerangan dan sabotase pada 12 April 1963. Presiden Soekarno pun lantas marah. Karena hal tersebut, ia mengutuk tindakan demonstrasi non-Indonesia yang menginjak-injak lambang negara Indonesia. Soekarno ingin balas dendam tersebut dengan melakukan gerakan Ganyang Malaysia. Kalian tentu pernah mendengarnya, bukan? Kemudian, langkah akhir atau kebijakan untuk menyelesaikan konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia ialah adanya Dwi Koran atau Dwi Komando Rakyat. Konferensi tingkat tinggi di Tokyo tersebut mengeluarkan suatu pernyataan, dan beberapa poin dari pernyataan bersama itulah pembentukan suatu komisi pendamai Asia Afrika yang terbagi menjadi 4 anggota. 3 di antaranya akan dipilih masing-masing oleh Indonesia, Filipina dan Malaysia, dan 1 negara lagi yang keempat akan dipilih secara bersama-sama oleh ketiga negara anggota Asia Afrika dari komisi tersebut. Komisi ini akan dimintai untuk mempelajari masalah-masalah yang ada antara ketiga negara yang bersangkutan dan akan menyampaikan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Indonesia mengambil sikap yang hadapan Malaysia. Tanggal 3 Mei 1964, sebuah rapat akbar pun digelar di Jakarta, dan Presiden Soekarno mengumumkan pemerintah untuk melakukan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Koran yang isinya 1. Petinggi ketahanan revolusi Indonesia. 2. Untuk berjuang revolusioner rakyat Malaya, Pura, Sarawak, dan Sabah untuk Malaysia. Ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota Dewan Tidak Tetap, Presiden Soekarno dengan tegas menarik Indonesia dari keanggotaan PBB. Hal ini terjadi pada tanggal 20 Januari 1965. Akhirnya, Indonesia mencoba membentuk
kekuatan baru bernama Conference of New Emerging Forces and CONEFO sebagai alternatifnya. Sebagai tantangan Olimpiade dan oleh dunia internasional, Soekarno kemudian menyelenggarakan GANEFO atau Games of the New Emerging Forces. Kegiatan ini diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di Senayan, Jakarta, tanggal 10 sampai 22 November 1963. Acara pesta olahraga akbar besar-besaran ini diikuti oleh kurang lebih 2.250 atlet dari 48 negara di kawasan Asia, Afrika, dan Eropa serta Amerika Selatan. Juga diliput oleh 500 wartawan asing. Luar biasa sekali, bukan? Baik, melalui tayangan video tadi, apakah Ananda ada yang ingin didiskusikan? Iya, Pak. Ya, silakan Ananda Istiqomah. Berdasarkan video edukasi yang Bapak tayangkan, sebenarnya apa yang melatar belakangi Malaysia bisa amat berambisi menggabungkan wilayah Sabah, Sarawak, dan Brunei, Pak? Pertanyaan yang hebat, Ananda Istiqomah. Hal yang melatar belakangi mengapa Malaysia begitu berambisi menggabungkan ketiga wilayah tersebut. Hal ini bermula pada tahun 1961, di mana Kalimantan dibagi menjadi 4 wilayah administrasi, yakni Kalimantan sebagai sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di selatan Kalimantan, sedangkan di utara adalah Kerajaan Brunei dan 2 koloni lainnya yaitu di Inggris, Sarawak dan Borneo Utara. Kemudian yang dinamakan Sabah, sebagai bagian dari penarikannya dari koloninya di Asia Tenggara. Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya untuk membentuk Malaysia. Baik, Ananda Istiqomah, apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Baik, sebelum kita masuk ke dalam diskusi kelompok, apakah masih ada yang ingin Ananda tanyakan? Tidak, Pak. Sudah jelas, Pak. Baiklah, jika tidak ada yang Ananda diskusikan, Bapak akan membagi ke dalam 2 kelompok diskusi yang tentunya berhubungan dengan materi hari ini. Kelompok 1 terdiri dari Ananda Imantri dan Ananda Novita yang akan mendiskusikan materi tentang dampak yang ditimbulkan akibat konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Sedangkan untuk kelompok 2 ada Ananda Heni dan juga Ananda Istiqomah yang akan mendiskusikan materi tentang dinamika hubungan politik Indonesia dan juga Malaysia pasca konfrontasi. Silakan Ananda diskusikan ini di aplikasi Edmodo. Bapak akan berikan waktu selama 10 menit dan kalian akan kembali lagi pada diskusi di Zoom ini ya, Ananda. Baik, waktu diskusi sudah cukup ya, Ananda. Langsung saja silakan kepada perwakilan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, silakan untuk Ananda, perwakilan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kepada perwakilan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Mana nih? Silakan kepada perwakilan kelompok 1 untuk mendiskusikan hasil diskusinya. Langsung saja silakan kepada perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Maaf, Dim. Ya. Nah, ini kan Imantri tidak ada, jadi penggantinya Novita. Tapi Novita juga tidak on cam dan on mic. Silakan perwakilannya saja, tidak apa-apa, Ananda.
Baik, Bapak, saya Imantri perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai dampak konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia sangatlah banyak. Namun, kelompok kami hanya mendiskusikan dampaknya di bidang ekonomi saja, Pak. Untuk yang pertama, kebijakan ekonomi yang diambil kerap kali mengalami kekeliruan, contohnya usaha membendung peredaran uang yang dikeluarkan, kebijakan nilai uang kertas, pecahan 500 dan 1.000, diturunkan masing-masing menjadi 50 dan 100. Yang kedua, harga barang-barang dalam rupiah baru menjadi 1/1000 harga dalam rupiah lama, sehingga mengakibatkan pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan sehingga berdampak semakin memburuknya keadaan ekonomi Indonesia. Ya, bagus sekali Ananda Novita. Beri aplaus untuk kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Baiklah, silakan maju perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baiklah, saya Heni Triwandari, perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, bahwa dinamika hubungan kedua negara ini pasca konfrontasi masih sangat berpengaruh terhadap gejolak konflik Indonesia dan Malaysia sampai saat ini. Sejarah konfrontasi tersebut telah menciptakan rivalitas tersendiri bagi munculnya dinamika konflik, sehingga sampai saat ini banyak hal-hal yang mengganggu hubungan politik Indonesia dan Malaysia. Bagus sekali Ananda Heni, silakan kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Saya, Pak. Ya, silakan Ananda Novita. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, berikan contoh rivalitas yang sempat terjadi antara Indonesia dengan Malaysia belakangan ini. Pertanyaan yang bagus, Ananda Novita. Bagaimana dari kelompok 2? Adakah yang ingin menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 1? Saya, Pak. Silakan Ananda Istiqomah. Bentuk rivalitas yang pernah terjadi belakangan ini adalah perebutan Pulau Sipadan Ligitan yang ada di perbatasan Kalimantan Timur. Akhirnya dimenangkan oleh Malaysia pada keputusan Mahkamah Internasional. Baik, bagaimana Ananda Novita? Apakah jawaban yang diberikan Ananda Istiqomah sudah jelas? Jelas, Pak. Kelompok 1, apakah ada pertanyaan kembali? Cukup, Pak. Baiklah, Bapak sangat mengapresiasi diskusi yang telah Ananda lakukan hari ini. Untuk itu, mari kita beri aplaus untuk kita semua. Baiklah, diskusi kelompok kita hari ini sudah selesai. Siapakah di antara Ananda semua yang dapat menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Mbak Imantri. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi hari ini ialah konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia muncul tatkala Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Rahman memproklamirkan bahwa wilayah Sabah, Sarawak, dan Brunei masuk ke dalam Persekutuan Malaya. Sedangkan Presiden Indonesia Soekarno menentang dengan beranggapan bahwa pembentukan wilayah tersebut adalah bentuk praktik neokolonialisme yang mengancam kedaulatan Republik Indonesia. Bagus sekali jawaban Ananda Imantri. Mari kita beri tepuk tangan untuk Ananda Imantri. Apakah Ananda semuanya masih bersemangat? Masih, Pak. Bagus, karena Ananda semua masih bersemangat, Bapak akan mengajak Ananda bermain game yang berkaitan dengan materi hari ini. Gamenya bernama Penanggung Jawab, yakni permainan guncang dan jawab. Cara bermainnya adalah, Bapak telah menyiapkan sebuah wadah berisikan berbagai macam gulungan pertanyaan. Nah, sistemnya akan Bapak guncangkan secara random, dan Ananda bisa katakan stop untuk mengeluarkan gulungan kertas berisi pertanyaan tersebut. Dan Ananda harus bisa menjawabnya dengan baik. Apakah Ananda sudah mengerti? Mengerti, Pak. Baiklah, siap. Siapa yang bersedia bermain games bersama Bapak? Saya, Pak. Baiklah, akan kita mulai ya. Nanti Ananda Novita akan bilang stop ketika Bapak mengguncangkan wadah ini ya. Stop. 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 Nah, ini dia ya gulungan pertanyaannya. Bapak akan buka. Dan pertanyaan dari gulungan ini adalah,
Julukan lain dari Malaysia adalah? Julukan lain dari Malaysia adalah negeri tirai bambu, Pak. Belum tepat, Bagaimana Pak. teman-teman? Apakah jawabannya benar? Belum tepat, Pak. Tidak apa-apa, tetap tingkatkan semangat belajar ya Ananda Novita. Selanjutnya, apakah ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman kalian? Saya, Pak. Baik, silakan Ananda Heni. Jawabannya yaitu negeri jiran, Pak. Baik, tepat sekali jawaban dari Ananda Heni. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, jiran dapat diartikan sebagai orang yang tinggal sebelah menyebelah dari tempat tinggal rumah. Jiran juga bisa diartikan sebagai tetangga dekat rumah. Selain itu, jiran juga mempunyai arti negara tetangga. Malaysia merupakan negara tetangga Indonesia. Negara ini merupakan negara yang paling dekat dengan Indonesia di antara negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Selain itu juga ada Brunei dan juga Malaysia. Namun yang paling populer di sini adalah Malaysia. Nah, namun julukan ini biasanya lebih melekat untuk wilayah-wilayah yang berada di sekitaran Asia Tenggara, lebih tepatnya Malaysia. Baik, terima kasih untuk Ananda Novita dan Ananda Heni. Tetap pertahankan prestasinya ya. Selanjutnya, adakah yang ingin bermain games ini bersama Bapak lagi? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Baik, games kita pada pertemuan hari ini Bapak rasa cukup ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi. Bapak akan bacakan soalnya. Ananda bisa diketik di Microsoft Word-nya atau ditulis dahulu di buku catatannya. Bapak akan bacakan soalnya ya, Ananda harap ditulis. Nomor 1, jelaskan apakah konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia dapat terulang kembali. Nomor 2, bagaimana sejarah memandang peristiwa tersebut? Nomor 3, berikan solusi konkret Ananda terkait konfrontasi tersebut. Baik, jujurlah dalam mengerjakan. Waktu mengerjakan Ananda adalah 15 menit ya Ananda. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, waktu mengerjakan soal evaluasi telah berakhir. Bapak minta salah satu perwakilan salah satu perwakilan untuk dapat mengutarakan jawabannya. Saya, Pak. Silakan Ananda. Konfrontasi akan selalu ada dan memiliki potensi terjadi yang besar manakala setiap individu tidak dapat menggunakan akomodasi konflik dengan cara damai atau preventif, Pak. Tema pembelajaran hari ini menyadarkan kita agar pentingnya senantiasa menjaga hubungan baik dan memecahkan masalah dengan cara yang lebih bijak. Ya, benar sekali Ananda Imantri. Semoga jawaban Ananda yang lain juga benar ya. Tapi karena keterbatasan waktu, Bapak akan mengoreksinya dan membawa pulang ke rumah. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Baik. Selanjutnya Bapak akan memberikan kesimpulan pada materi ini. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malaya atau lebih dikenal sebagai Persatuan Tanah Melayu. Pada tahun 1961, Federasi Malaysia ingin menggabungkan Brunei dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang justru tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Oleh karena itu, keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang sekarang dikenal sebagai Malaysia sebagai negara boneka Inggris merupakan kolonialisme dan imperialisme gaya baru serta mendapatkan dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi dalam pemberontakan di Indonesia. Baik, sampai di sini apakah masih ada yang Ananda tanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baiklah, Bapak harap Ananda semua mengerti materi yang telah Bapak sampaikan hari ini ya. Untuk tugas Ananda di rumah, silakan Anda lakukan studi kasus pada keberlanjutan dinamika hubungan Indonesia dan Malaysia pada segi budaya. Kerjakan di Microsoft Word dengan font 12, Times New Roman, margin rata kanan kiri 4x33 dengan maksimal jumlah kata sebanyak 2000 kata. Dikumpulkan maksimal sepekan sebelum pertemuan sebelumnya, yakni pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat, melalui email Bapak, yakni adityad872@gmail.com. Apakah Ananda semuanya sudah jelas dengan tugasnya? Jelas. Baik Ananda, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Bapak berpesan, tetap jaga kesehatan ya Ananda dengan sebaik mungkin.
semangat belajar kapanpun dan dimanapun, karena sejatinya setiap hal adalah guru kehidupan yang terbaik untuk kita semua. Baik, Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Hadir, Bu. Ya, Bu. Ya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi siapa? Nggak ada. Langsung aja assalamualaikum kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, jika Ananda dalam keadaan baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Baik, Bu. Semua siap? Berdoa mulai. Selesai. Baik, hari ini apakah ada yang tidak hadir, Ananda? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Bagus, Ibu senang mendengarnya. Ananda semua bersemangat. Itu artinya Ananda semua siap untuk belajar sejarah pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang baru, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat di antara Ananda semua mengenai materi yang kita bahas minggu lalu? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silahkan Ananda Veronica Carolina, karena yang menunjuk pertama. Baik, Bu. Minggu lalu kita membahas tentang organisasi konferensi Islam, Bu. Bagus, benar sekali ya, Ananda ternyata mempunyai ingatan yang kuat. Ibu bangga dengan Ananda semua. Baik, mengenai materi minggu lalu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada, langsung saja Ibu akan memulai materi yang baru. Tapi sebelum kita memulai materi yang baru, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran kali ini yang berkaitan dengan materi kita, yaitu gerakan non-blok. Dengan tujuan utamanya yaitu fokus kepada latar belakang berdirinya gerakan non-blok, agar Ananda semua paham mengenai latar belakang berdirinya gerakan non-blok. Baiklah, silahkan Anda semua simak dan perhatikan paparan video berikut ini. Gimana, El?
Baik, Ananda, dari paparan video tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Vera Ferianti, karena menunjuk pertama, silakan Ananda. Baik, Bu, saya mau bertanya, dari pemaparan video yang sudah Ibu jelaskan mengenai dirinya non-blok, lalu apa sebenarnya tujuan utama didirikannya gerakan non-blok dan bagaimana penyelenggaraan KTT non-blok tersebut, Bu? Oke, bagus dan menarik sekali ya untuk pertanyaan dari Ananda Vera Ferianti. Baiklah, langsung saja Ibu akan menjawab pertanyaannya. Jadi, tujuan utama dari gerakan non-blok yaitu mencakup dua cakupan. Yang pertama, tujuan ke dalam, dan yang kedua, tujuan keluar. Dengan tujuan ke dalam, yaitu dengan mengembangkan kemajuan, pengembangan ekonomi, sosial, politik dari negara-negara yang maju atau negara-negara yang maju, dan kemudian tujuan keluarnya yaitu dengan cara ikut melibatkan untuk meredakan konflik akibat ketegangan yang terjadi antara blok barat dengan blok timur. Kemudian bagaimana sih Bu peran KTT dalam gerakan non-blok? Jadi perannya itu membahas mengenai persoalan-persoalan yang terkait dengan tujuan gerakan non-blok tersebut, serta ikut mencari solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada peristiwa-peristiwa internasional yang membahayakan perdamaian serta kedamaian dunia. Jadi seperti itu. Bagaimana Ananda Vera? Apakah sudah mengerti mengenai paparan yang sudah Ibu jelaskan? Mengerti, Bu, cukup. Baiklah, jika sudah mengerti, apakah ada yang ingin bertanya lagi dari pertanyaan Ananda Vera? Silakan yang ingin bertanya. Saya, Bu. Baik, untuk Ananda Wulan Suci Kurnia, silakan Ananda pertanyaannya. Baik, Bu. Saya izin bertanya, bagaimana pelaksanaan gerakan non-blok tersebut dan pengaruhnya bagi bangsa Indonesia, Bu? Baik, simpel ya dan menarik untuk pertanyaannya Wulan Suci. Kali ini Ibu mau pertanyaan dari Wulan Suci, kalian semua yang aktif menjawab. Silakan yang bisa menjawab, bisa Saya, Bu. langsung angkat tangan dan sebut namanya. Ya, siapa tadi? Silakan, Ananda Rahmat Dunsagita. Silakan Ananda, bagaimana? Jadi gini Bu, yaitu pelaksanaan GMB pertama kali dilaksanakan pada tahun 1961 di Biograd, Yugoslavia, di mana pertemuan dilakukan setiap 3 bulan sekali atau masa normal. Kemudian negara berkembang akan menjadi pemimpin GNB selama 3 tahun sampai pelaksanaannya pertemuan berikutnya. Kemudian Indonesia itu menjadi pemimpin GNB itu pada tahun 1992 sampai 1995 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Oke, cukup baik ya untuk jawaban dari Ananda Rahmat, tapi masih kurang jelas mengenai jawabannya, masih kurang mengenai pengaruhnya. Mungkin dari Ananda yang lain yang bisa menambahkan jawaban yang lebih tepat lagi, silahkan angkat tangannya Ananda semuanya. Silakan yang bisa menjawab. Saya, Bu, saya. Iya, silakan untuk Ananda Vera Ferianti, silakan. Bagaimana menurut jawaban Ananda? Saat ini KAA menghasilkan Dasasila Bandung yang menjadi cikal bakal gerakan non-blok. Setelah bertemu dan membahas masalah yang dialami negara-negara yang baru merdeka ini, bersepakat untuk membentuk gerakan non-blok. Bagi Soekarno, gerakan non-blok sesuai dengan politik bebas aktif. Kebijakan luar negeri yang diterapkan Indonesia dalam KTT maupun GNB, lahir Jakarta Mission atau Pesan Jakarta. Sejumlah pokok dari Pesan Jakarta antara lain yaitu mendukung kemerdekaan Palestina, meminta diskriminasi rasial di Afrika Selatan diakhiri, dan menolak penggunaan senjata nuklir. Sebelum itu, pada tahun 1991, Indonesia juga membentuk meredakan ketegangan di Yugoslavia. Hingga saat ini, pengaruh di Indonesia masih berkomitmen, yaitu mengupayakan dengan mendukung kemerdekaan Palestina seperti itu, Bu. Sekian, terima kasih. Oke, sempurna sekali ya untuk jawaban dari Vera Ferianti, sudah mencakup semua materi yang kita bahas mengenai gerakan non-blok.
Saya kira Ibu kira cukup ya untuk jawaban dari pertanyaan Ananda, Vera, dan Wulan. Bagaimana? Apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi, Ananda? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Jika sudah jelas, langsung saja ya Ibu simpulkan. Untuk materi kali ini, jadi gerakan non-blok merupakan sebuah gerakan yang dipimpin oleh negara-negara dunia ketiga, di mana negara-negara tersebut beranggotakan lebih dari 100 negara. Kemudian tujuannya yaitu untuk melaksanakan politik luar negerinya dengan tidak memihak antara blok barat dengan blok timur. Kemudian maka dari ketegangan tersebut timbullah sebuah perang atau yang kita kenal dengan istilah perang dingin atau Cold War yang berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia II hingga runtuhnya Uni Soviet di tahun 1989. Kemudian apakah ada konfliknya? Ada, tentu saja ada konfliknya, yaitu mengenai ada Perang Vietnam, Perang Korea, dan krisis Teluk Babi di Cina. Baiklah, dari kesimpulan yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Ananda? Tidak, Bu. Bu. Baik, jika tidak ada, langsung saja. Ibu harap kalian semua paham ya, mengerti dan paham mengenai penyampaian materi, paparan video, serta simpulan yang sudah Ibu berikan pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk tugas Ananda di rumah, silahkan Ananda kerjakan ya LKS halaman 12, 1-10 esai. Dikumpul via email di bawah ini, dewi.pratiwi0012@gmail.com, dikumpulkan paling lambat tanggal 30 Oktober. Bagaimana mengenai tugasnya Ananda? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa dimengerti? Bisa. Baiklah, jika bisa dimengerti, sebelum Ibu tutup untuk pertemuan kali ini, Ibu akan berpesan kepada Ananda semua. Jadi, jangan pernah bandingkan proses Ananda dengan proses orang lain, karena tidak semua bunga itu tumbuh dan mekar secara bersamaan. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kamu udah dulu sama aku ya? Izin Bu, izin untuk memberi saran, terutama tadi dari penampilan video Dewi Pertiwi, apakah hanya saya saja ya Bu ya yang tidak mendengar suaranya? Jadi videonya itu tidak ada suaranya, cuman gerak-gerak saja seperti itu. Nah itu mungkin untuk kedepannya bagi yang share video agar bisa diusahakan untuk video itu ada suaranya, karena video juga kan penting, terutama kan materi dari micro teaching itu disampaikan melalui video. Memang menjadi problem tersendiri sih bagi kita, terutama kemarin kelompok saya juga berkali-kali latihan di Zoom dan di Game Meet itu mengalami kendala, Novita dan Dimas. Tapi untuk masalah penyampaian atau diskusi itu menurut saya sudah sangat masih Bu.
Mau ngasih masukan buat Novita, Bu. Izin memberikan saran, Bu. Wulan, Bu. Fani. Nah, gini Bu, jadi Wulan mau ngasih saran buat Novita Sari. Dari awal sampai penutupan itu, apa sih menurut Wulan itu ngomongnya kecepatan. Terlalu cepat gitu, Bu. Ngebeat. Jadi nanti kalau bisa kan sebagai seorang guru tuh lebih pelan gitu Bu, biar mengerti siswanya. Biar mudah dimengerti lebih pelan. Udah Bu, itu aja. Makasih. Izin memberikan masukan, ya Bu. Terima kasih Bu. Ini ingin memberi masukan kepada Saudara Dimas. Nah, untuk materi yang disampaikan sudah cukup bagus dari awal sampai akhir sudah cukup dimengerti. Tapi untuk manajemen waktunya perlu diperhatikan lagi, dikarenakan bisa dilihat tadi untuk manajemen waktunya itu melebihi ketentuan waktu yang telah ditentukan. Dan saran juga buat teman-teman ketika memulai prestasi atau memulai mikro juga untuk manajemen waktunya juga diperhatiin, jangan melebihi waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Terima kasih, Fani. Saya, Bu. Saya Khalifatun, Bu, ingin memberikan seperti pujian ya, Bu. Itu juga untuk Dewi, Bu. Saya merasa senang dengan presentasinya tadi, Bu, karena Dewi ini sudah lebih tenang, untuk manajemen waktunya juga sudah cukup. Namun ada sedikit yaitu media pembelajarannya, videonya tadi saya juga tidak mendengar suaranya, Bu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya, Bu. Baik, Bu, di sini saya ingin memberi saran ya untuk dari penampilan Dewi, di mana tadi tuh pertama medianya kan memang tidak ada suara. Dan yang kedua, menurut saya untuk diskusinya, untuk tanya jawab dan penegasan kesimpulan pertanyaan itu masih kurang buat siswanya tuh paham gitu kalau menurut saya, Bu. Jadi tadi kan ada 2 pertanyaan. Karena kita ini melihat bahwasannya daring, kan itu harus lebih banyak interaksi antara kita dengan murid. Jadi menurut saya itu kurang dari penegasan untuk Dewi dan kurang kalau misalkan ditambah 1 lagi mungkin bisa lebih bagus, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Mia. Ya. Baik, Bu, izin menjawab. Nah, kita angkatan 2018 ini pertama kali ya, Bu, micro teaching menggunakan daring Zoom. Nah, itu tantangan tersendiri untuk kita. Nah, Bu, jadi perlu diperhatikan
untuk sinyal harus mendapatkan sinyal yang terbaik. Ini saya juga tidak di kampung, Bu, melainkan di metro untuk mendapatkan sinyal yang bagus. Teman kita, Bu, kadang teman kita juga mendapatkan kendala sinyal yang kurang baik sehingga kita presentasi. Teman kita belum bisa menanggapi dengan baik, Bu. Cukup, Bu. Baik Bu, izin menjawab. Untuk permasalahan micro teaching online ini kurang lebihnya sama Novita Sari. Dimas juga ini mengadakan micro teachingnya justru di Masjid Fakultas Teknik gitu ya Bu ya, karena sinyal di Rusunawa itu wifi-nya kurang kencang gitu, jadi harus ke sini dan ngerasa kurang kondusif juga. Terus untuk teman-teman juga tadi udah bisa nge-backup walaupun bukan tugasnya seperti itu. Jadi mau makasih juga. Terus masalah waktu tadi sih Bu yang paling menantang gitu karena kan Dimas juga belum bisa menyingkat waktu gitu sih Bu, karena kemarin itu jujur untuk skenario itu justru lebih banyak dari yang Dimas sampaikan sekarang kayak gitu, dan ini udah dikurang-kurangin ternyata tetap aja lebih dari segitu Bu. Ya, ya menantang banget sih online ini gitu Bu. Jadi untuk teman-teman yang maju untuk minggu depan, kalau bisa persiapannya lebih matang gitu. Mudah-mudahan bisa lebih baik dari kita yang maju hari ini. Mungkin itu aja Bu yang bisa Dimas sampaikan. Terima kasih Ibu. Baik Bu, terima kasih. Kalau menurut Dewi sendiri terkait dengan micro teaching yang dilaksanakan secara daring ini, kendalanya emang benar Bu yang dikatakan sama si Saudara Dimas sama Novita Sari. Itu yang pertama terkendala sinyal. Nah, berhubung kita menggunakan micro teaching yang hanya menggunakan 15 menit, belum saja yang bagian di skenario-nya bagian dari kawan-kawan kita mungkin yang terjeda karena terkendala sinyal yang buruk kayak gitu kan, itu tentunya akan memotong waktu dalam penyampaian materi di micro teaching tersebut. Kayak gitu Bu, sinyal aja sih Bu. Dan untuk penampilan media juga, ya.
Maaf Bu, 29 Bu. Dimas Zoom-nya 2 yang masuk. Oh, Imantri ya Bu. Sinyalnya benar. Dimas Saya Bu. Bu. Itu Bu tadi Novita, ya baik Bu. Novita Sari tadi mau nge-share link form penilaian di kolom chat, tapi nggak bisa gitu Bu. Itu kenapa ya Bu? Tapi Dimas bisa. Iya, Bu. Baik, Bu, siap. Ya, Bu, sudah. Sudah, Bu. Ya, Bu. Cukup Ibu. Saya Bu, izin bertanya Bu, apakah nanti setelah melaksanakan itu nanti kita apakah membuat laporan Bu? Masih ini, belum ada yang nambah. Sebelumnya itu membuat laporan Coba setelah tanya ke bagian Ika ya, kalau kalian seperti itu bagaimana. Ya, biasanya yang berhasil masih tetap orang-orangnya itu Nur Aisyah, Enda, Bu, kami Devita, Devita, Ipari. Kenapa? kami butuh buat download dulu, Bu, karena si akadnya belum Ya, nggak di-download. apa-apa. Iya Bu.
Baik, Bu. Izin bertanya, Bu Novita. Nah, waktu tadi Bu, apa penonton video, apakah nanti Novita bisa di-share di grup micro teaching kelas B, Bu? Baik, Bu. Terima kasih. Sinyal. Ya, baik, Bu. Sudah, Bu. Jelas, Bu. Tidak bisa, Bu, kalau lewat Zoom. Jadi di-share lewat micro teaching kelas B dan juga tadi ada beberapa tanya yang PC, Bu, yang PC Novita. Siap, Bu, insya Allah. Insya Siap, Allah. Ibu. Sepertinya cukup, Ibu. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu.